Tum-tuman duit ye. Oleh-oleh sing mangkat sekarang ngendi ki, Mbak? Medan. Wah, nggih. Bayaran. Tum-tuman duit iki. Sing ngesak maning siji kenete. Wis. Dijal. Tokem. Ya, uang banyak, kebutuhan sedikit. Kebutuhan banyak. Oh, tak kira uang banyak kebutuhan sedikit, berarti kebutuhan banyak, uang pas-pasan. Halo Rumisa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bertemu lagi dengan saya Nejam Kinza alias Bohari. Seperti biasa saya masih berada di Bulawok Setur ya. Nah itu di belakang saya banyak begijil-begijil yang kecapean ya. Nah tapi yang saya mau bahas bukan begijil-begijilnya ini. Ada sesuatu yang mau saya bahas ini. Jadi di belakang saya ini ada truk canter Euro 4. Oke, kita nyong tak pindah berada dingin main orang ketara terus iki jegara kanan nyong. Oh nah seret. Oke pemirsa, jadi di layar HP Anda atau di layar kaca Anda pokoknya semuanya ada dua sepeda motor ya, dua sepeda motor. Nah itu punya Mbok Wadon biasa ini. Dan itu ada satu unit armada Mitsubishi Canter FE74 HD ya. Nah ini yang mana untuk Canter FE74 HD ini atau biasa yang dikenal dengan sebutannya Euro 4. Ini masih sangat standar polos sekali ya, standar polos sekali. Bisa dilihat masih sangat standar dar polos sekali, tapi anak AC nih kayak anak AC nih ada AC-nya. Nah ini dibuat krodong karena digunakan untuk spesialis lintas Sumatera. Jadi saya mau sedikit ngobrol-ngobrol ini nanti sama ownernya sekaligus supirnya. Jadi double sopir, double juragan iki alias trike wek dewek. Lah ini saya mau nanti adakan sedikit ngobrol-ngobrol sambil ya mencari informasi kira-kira tips-tipsnya apa sih di waktu merawat dan gimana caranya bisa mempunyai truk sendiri. Nanti kita akan tanya-tanya langsung. Bukan kita, saya akan tanya-tanya langsung. Sampean kabeh ngerti mudeng ora penasaran langsung ngomong karo tak takokaken langsung karo sing duwe karo sing iki. Dadi men ora nyong terus sing ngomong kala-kala. Men ganti wong liya sing ngomong. Intine kaya ngono kuwi pemirsa. Nah, iki dari sebelah kanan saja karena dari kiri juga sama ini. Bentuk-bentuknya masih sama. Bentuk-bentuknya masih sama ya. Bentuk-bentuknya masih sama. Dan daripada panjang lebar langsung saja saya akan menuju ke titik lokasi di mana untuk Mas sopir dan juga juragannya ini berada akan saya ajak ngobrol-ngobrol pemirsa. Oke, mantap sekali, mantap. Apa sih mbak Tita kau kena? Tenang bae, anape ngamuni mono, ki udah dialan. Oh. Klebon laler pemirsa ora apa-apa enak. Juga. Rasanya ora mata ini. Akan rasanya akan kembali lagi. Vitamin. Ya gitu berkelbon laru sih tak duyup iki enak be. Bismillahirrahmanirrahim. Ora mateni ora. Hilang kabeh wis noda dan dosa. Oke. Pemirsa, seperti tadi yang saya bicarakan di awal video bahwa saya akan sedikit wawancara bersama dengan ya sopir, ya owner, ya juragan, ya sing kae jelas, sing kae begicil, sing kae. Adik, sampean kok begicil enggak? Kayaknya pantek tahu. Kalau ini soalnya asli orang Padang sana ini, asli orang Padang, yang ini asli orang Padang ya. Jadi taunya adalah pantai alias Palu ya. Itu kalau karena ini aslinya orang sana ini. Nah, ini di sebelah saya sudah ada Mas Eko dan sebelahnya juga ada. Sampean jenenge siapa? Yogi. Hah? Yogi. Wah, jenenge kapiken niki. Nah, ini Mas Yogi yang berangkat dengan Mas Eko. Lah, Mas Eko ini selaku sopir, selaku juragan. Kalau Mas Yogi ini selaku tim pengombyong ya, alias pelengkap, alias yang bagian menutup kekurangan. Karena sesuatu apapun itu kalau ada kekurangan tidak ditutup pasti akan kurang terus. Nah ini, jadi
jangan menyepelekan tipe ngombyong ya. Kalau nggak ada tipe ngombyong itu nggak akan bisa terlaksana. Iya. Ibaratnya uang duit nek muni 1 juta kurang 100 euro jadi 1 juta. Lah ini gunanya tipe ngombyong. Daripada panjang lebar kalau tak nyebut udut kalau tak takon. Mas Budi salaman dhisik terang. Iya. Salaman. Ya, oke. Mas Pantek ya. Selamat siang. Nah, jadi untuk Mas Budi Eko, ini ngundang nyumpenake siapa? Karpe nyo jenenge telu, Iya. Budi Santoso. Lah ya, mulai dari itu bingung ngundangnya siapa? Mas Eko Beo, main apik Mas Eko. Mas Eko, iki mode serius wae. Iya, wis, Iki aja ayo. sembarangan kok ngomongnya nganggo bahasa dewek bae. Iya. Sing nonton ora mudeng. Saya mau sedikit bertanya-tanya dari sedikit asal muasal Mas Budi ini bisa punya truk sendiri. Itu dimulai dari mana, dengan proses seperti apa, dan sampai di titik seperti ini, Mas. Ya. Gini Mas Ijam, ya saya tak sedikit bicara, tapi yo maaf, bukannya saya menggurui, bukan. Iya, ini Sharing, karena memang kita belajar dari pengalaman gini. Sebenarnya ini kalau yang mau saya tegaskan ini mungkin teman-teman supir juga bisa dipahami. Ya. Yang pasti kita itu mobil ini bukan punya kita. Kok bisa? Yang pasti mobil ini yang pernah saya tahu, yang saya dapatkan di akhir-akhir ini semua titipan. Titipan alat kita buat ibadah. Oh ya, bagus. Kan seperti itu. Ya, betul. Jadi jangan sampai walaupun memang secara pertanggungjawaban kita yang tanggung jawab, cuma kalau bisa memang misalkan ini armada ini misalkan memang dititipkan kepada kita, jangan sampai bilang ini punya kita. Oh iya. Seperti itu. Karena apapun ceritanya ini semua titipan. Buat alat kita ibadah, karena rezeki itu jatah. Betul. Kan seperti itu. Betul. Dan yang saya perlu tegaskan lagi, mungkin kepada teman-teman supir semuanya, bukan saya menggurui, bukan apa. Kita contoh Mas Nijam. Mas, Tanjung Maning. Kita contoh Mas Nijam, karena apa? Walaupun kita hidup di jalan, kita seorang sopir, jangan sampai lupakan yang 5 waktu. Kan seperti itu Mas Nijam. Karpe, ini. Ya memang harus dipaksakan. Harus dipaksakan. Paksakan, jadi biasa, lama-lama jadi biasa. Betul. Biar apa? Rahmatan lil alamin, kan seperti Betul. itu. Ya mungkin seperti itulah Mas Nijam. Yang pasti itu bukan punya saya, itu hanya titipan sebagai alat saya ibadah. Itu saja. Mudeng pora dimaksud titipan sekan nggon sing gawe urip. Intine kaya gue. Lah, iki ngomong sing titipan kan wis rampung. Lah, asal muasal cerita dulu Mas, ibaratnya kayak ada beberapa nih, misalnya dari beberapa penonton kan yang bertanya, gimana sih trik untuk pemula yang pengen terjun di dunia usaha khususnya bidang transportasi angkutan barang atau truk. Kayak misalnya sampean kan bisa cerita awal muasalnya priye, terus lika-likunya seperti apa, dimulai dari mana awal mulanya. Ya yang untuk pertama kalau memang yang masih pemula-pemula ya jangan malu, jangan sungkan tanya-tanya sama yang sudah lama berkecimpung dalam dunia transportasi. Masalahnya kalau untuk sekarang memang kalau kita memang sekedar kita cuma bisa nyupir jalan itu susah. Kan sampean tahu sendiri kan, Ya, antara pemasukan, pengeluaran itu dan sebagainya kadang berbanding terbalik. Jadi kalau memang kita tidak mau, kita sebagai pemula tidak mau tanya-tanya sama yang sudah lama berkecimpung dalam dunia transportasi, ya memang susah. Karena yo sekarang ongkosan tahu sendiri kan. Betul. Di story-nya sampean kan balik nawi ae montori. Dan yang pasti kalau untuk pemula jangan sampai kita membusukkan dada ini saya bisa, jangan. Yang di atas. Nah, Yang di atas. Karena jujur Mas Nijam, saya sendiri salut sama sampean. Saya salut sama sampean karena apa? Yo yang namanya orang hidup di jalan sampean masih mau melakukan yang namanya 5 waktu, itu sangat luar biasa. Makanya teman-teman sopir semua, bukan maksud saya menggurui,
Pokoknya kalau memang yang kita satu agama muslim, ya kalau bisa ya kita meluangkan waktu sejenak lah. Tidak bisa satu sholat, bisa digabung, bisa disingkat, kan begitu Mas Nizam. Luar biasa itu. Kadang males bisa dikodok. Dikosor, dikodok kan, dijamak. Pokoknya bisa semua. Yang pasti itulah. Kalau yang pemula jangan ragu, jangan malu tanya sama yang sudah lama berkecimpung, dan satu lagi jangan lupa libatkan yang di atas. Itu. Sudah berapa unit sekarang, Mas? Iya, kalau untuk unit sampai sekarang sebenarnya gonta-ganti, Mas. Maksudnya setiap 5 tahun sekali pasti ada pembaruan. Pembaruan. Kalau untuk unit sampai saat ini 2008, pertama 2010, ganti malah dari 2008. Yuk belajar lagi sampai 2017, sampai ini 2023 toh? 23. Berarti yang ini 2023. Berarti sisa satu ini atau yang lainnya masih ada? Sisa satu ini, karena memang kalau saya itu setelah 5 tahun memang harus upgrade, karena ya namanya mobil untuk jarak jauh sampai tahu sendiri kan. Iyalah, iya. Misalkan saya istilahnya meminimalisir pengeluaran untuk Untuk operasional, operasional. Perawatannya, maintenance-nya, walaupun kadang ada nih yang ngomong punya saya tahun 2008 buktinya masih layak untuk lintas antar pulau atau gimana ya. Itu pendapat masing-masing aja. Tapi kan kalau untuk pendapat saya sampean kan sama sih ya. Berarti semakin tua usia kendaraan berarti semakin besar resiko untuk perawatannya. Karena belajar pengalaman juga sama seperti itu, karena dulu saya punya 2008 sudah banyak yang di-upgrade. Memang selalu ada ini yang rusak. Makanya dari itu mulai dari 2017 itu memang saya pakai sampai 5 tahun. Ya alhamdulillah pengeluaran untuk operasional itu memang minim lah. Terjangkau lah hitungannya. Ya walaupun memang banyak sih ya beda pendapat dengan kita juga ada sih ya, yang beda pendapat dengan kita juga ada. Jangankan yang mobil second tahun tua, yang tahun masih muda aja hitungannya kan nek jarene nyung Mbak. Misalnya mereka ngomong gini, wah nek rumah tanah nyungnya terkait jaminan A1 jam, tapi kan tungkaknya beda-beda sih. Nah, kadang nyung senenge iki ora pas nek karo modern nyung nyupir iki. Jadi kudu ana sing tak rubah maneh. Jangankan untuk yang tahun tua, yang tahun muda pun juga sama. Lah, ini kan untuk pertanyaan selanjutnya. Ini baru pulang dari Medan. Itu ngerantau di sana kayak kemarin pas panenan cabai mana Aceh atau memang sudah pulang terus hanya ngetrip ke Medan terus pulang lagi? Kalau ini ngetrip ke Medan pulang lagi. Kalau yang kemarin sekitar 3 bulan lah. Merantau di Aceh. Berarti bawa cabai Aceh ke Pekanbaru itu? Aceh Padang. Oh, Aceh Padang. Kalau saya memang khusus Aceh Padang sama ini, Aceh Padang. 3 bulan. 3 bulan. Karena ini Dulimin ini aslinya asli Padang. Ini sedikit ngantuk karo wis bro ya Pak. Iki jare kayak mus kepengin naik bicara pemirsa. Kudu cepat ketemu bojo ini. Yang sulitnya ini pemirsa, kalau udah merantau ini agak susah. Enggak kuat bodrek. Lalu sakit terus kepalanya. Ya mungkin faktor U. Jadi ini agak-agak gimana faktor U, faktor pikiran ya. Faktor pikiran karena biar bagaimanapun ya ngerawat titipannya ini seperti itu pemirsa. Nah, ini truk ini tuh kan baru ini, Mas. Iya. Sedikit saya pertanyakan kenapa sih sampai kan sudah lama lintas antar Jawa Sumatera. Kenapa nggak kepengen ambil yang lintas hanya mungkin Jawa Bali atau mungkin hanya dari Jawa Tengah ke Jakarta atau dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, atau memang karena itu sudah kebiasaannya jadi kayak males mulai bubak lagi kalau untuk start di sini? Ya mungkin itu salah satunya, itu mungkin males kita buka jalan lagi karena memang dari 2000 berapa ya, mulai dari 2007 lah memang jalan saya ke Sumatera, lain saya ke Sumatera, mungkin ya memang rezeki saya di sana. Tapi ya kadang-kadang juga ke NTB, kadang juga ke Kalimantan. Yang pasti asal ongkos masuk, gas. Cuman yang
trayek utama tetap Jawa Sumatera. Jawa Sumatera. Itu yang pokok paling utamanya. Jawa Sumatera. Nah, sudah berapa tahun berangkat sama Mas Yogi ini? Dan awal mulai ceritanya gimana? Nah, tak cerita nih. Nggak jujur ya. Nggak ada jujur ya. Nggak Pak. Cito aja. Ya. Jangan. Nah, jadi ini ikut saya udah hampir sekitar 4 tahun, Mas. 4 tahun. Ya pokoknya selama hampir 4 tahun itu saya berangkat, dia berangkat. Sampai dari rumah sehat, di jalan sakit, sampai rumah sehat lagi. Ya sama ini. Ya apa kalau saya sama ini udah tak anggap kayak adik sendiri lah. Jadi nggak ada istilah apa-apa masalah ini dan sebagainya, ya kita biasa sama-sama. Itu kita jujur, apa yang perlu diomongin, apa. Pokoknya udah saling terbuka lah kalau sama ini. Asal muasalnya ketemu apa ketemu di lampu merah atau mungkin ketemu Kalau di Padang atau ketemu ini memang sudah lama, sama ini kenal udah lama, mulai dari 2008 ya. 2008 itu, tapi udah kenal ini masih kecil dulu. Aku kenal ini masih kecil ini, masih kecil dengan berjalannya waktu. Memang agak lain ini, maksudnya agak lain itu udah kayak apa enggak. Pokoknya enak lah, maksudnya diajak temenan enak, terus akhirnya kenal. Posisinya ini mobil punya bosnya yang di Padang dikembaliin, saya ke Padang, dia terus ikut saya ke Jawa. Ya sampai saat ini akhirnya sama-sama di Jawa. kebetulan istrinya orang Jawa ya? Iya. Nah, kebetulan istrinya orang Jawa, jadi agak enak. Padahal jaraknya kan lumayan jauh sih. Kalau dari Muntilan ke Wonosobo. mana Wonosobo pinggir kidul kayak Bun Rika kayak. 3 jam. Leja pinggir jam kayak. 3 jam. 3 jam dewek leja. Jangankan mikirin waktu, jangan mikirin jarak kalau untuk pertemuan. Wah, mantap. Okem, Josra. Wah, ini masuk sekali ya, petik ya. Pokoknya pakai selalu Lebih enak keluarga sama orang yang tidak saudara daripada yang saudara, oke? pokoknya tetap oke. Aja nganti ora okem, kowe tetep okem iki nek karo iki kudu okem. Nek ora okem biaya iki bebas arep oyos-oyosan lah. Wah, bebas arep oyos-oyosan iki jare Kakaknya iki. Terus kayak adi wae nek karo iki. Sampeyan ini kan yang dibawa Euro 4, Mas. Euro 4. Lah kira-kira ada perbedaan nggak antara yang Canter dulu yang belum Euro 4 atau Euro 2 sama ini yang Euro 4? Yang pasti kalau Euro 4 ini ya mungkin karena memang mobil baru ya pasti lebih enak. Ya. Terus yang kedua, kalau Euro 4 ini kita itu harus bisa ngerti mobil, Mas Nijam. Kalau kita nggak bisa ngerti mobil, maksudnya ngerti mobil itu gimana cara kita ngegas, kita bawa mobil itu memang harus pakai perasaan, nggak kayak Euro 2. Ya. Kalau Euro 2 ibaratnya kan kita seenaknya sendiri mau ngegas kayak apa-apa kan bisa. Tapi kalau ini nggak bakalan bisa. Kita itu ngikutin mobil. Sudah di-remap belum? Kalau ini udah tak remap, karena memang yang kita muat itu kan capek, butuh waktu cepet. Kalau nggak di remap ini kurang satset. Kurang satset. Kalau untuk BBM? Kalau untuk BBM, kalau untuk jalan misalkan jalan standar antara 50, 60. Kalau minyak itu solar itu lebih irit dari Euro 2. Tapi kalau di jalan misalkan kita bawa cabai butuh kecepatan kan 70, 80, 90 bahkan sampai 100 lebih boros. Lebih boros. Berarti kalau untuk jalan santai ini berarti bisa lebih irit daripada yang Euro 2. Tapi kalau untuk yang kenes-kenesan apalagi jalur Sumatera tolnya hanya beberapa jarak kilometer kok, habis itu jalur bawah lagi itu bisa dibilang lebih borosan yang Euro 4 ini daripada yang Euro 2. Iya. Kalau untuk perawatan sendiri, Mas? Kalau untuk perawatan ya sama aja lah kayak Euro 2. Jadi ini filternya boros? Enggak juga, Mas. Kalau saya bilang malah lebih irit. Filternya lebih irit malah kalau dari Euro 2. Karena kadang gini, Mas, kalau untuk maaf yo, misalkan yang Euro 4 ini, kadang itu kita cuma dengar cerita dari orang kayak itu dari mulut ke mulut kan. Mulut ke mulut itu kadang ada yang ditambah-tambahin lah. Tapi kalau saya sendiri, saya jujur untuk Euro 4 yang pasti karena memang mobil baru lebih enak dari Euro 2. Setelah diremap pun memang lebih enak dari Euro 2. Yo kelemahannya itu ya memang kalau untuk solar ya memang harus benar-benar bersih lah. Tapi kalau untuk filter ya nggak boros juga. Kalau filter itu bisa sampai
Kalau dari sini ke Medan pulang yo, insya Allah masih bisa dipakai. Masih bisa dipakai. Masih lagi. bisa dipakai. Kesan-kesan sampean berangkat ngetrip ke Sumatera paling jauh nyampe Aceh. Aceh. Paling lama Paling lama. nginep bukan ngerantau, nginep. Nggak pernah nginep. Alhamdulillah. Alhamdulillah nggak pernah. Berarti Alhamdulillah. begitu nyampe sana langsung puter Ya balik paling lagi. ya paling lambat ya 2 hari lah 3 hari itu Ya, lah. kalau untuk kesana kan hitungannya kan nggak nginep. Kalau cuma dua hari kan hitungannya nggak nginep. nginep itu. Karena jarak waktu tempuh sama waktu nginep kan berarti lebih lama Hmm. waktu tempuhnya dibanding dengan waktu nginepnya gitu loh. Insya Allah nggak ada. Berarti alhamdulillah langsung puter Alhamdulillah. kepala terus. Begitu nyampe sana langsung balik lagi ke Jawa, nyampe sana langsung balik lagi ke Jawa. Pengalaman yang paling asik kan dimulai dari tahun 2008. Berarti masih ngeri-ngerinya dalam tanda kutip Jalin Sum ya, Jalan Lintas Sumatera. Era Gurung Anatol Trans Jawa pun kan nyong menangi memang. Cuman kan nyong waktu kuwi tahun 2015 2016 jadi mudun kapal wis deg-degser. Apalagi kalau tahun-tahun dulu. Gimana rasanya, Mas? Itu kalau untuk Lebih enak dulu. Ada tantangannya daripada sekarang. Enggak ada tantangannya. yang pasti, Anak kecil aja sekarang bisa baca B. yang pasti kalau dulu ininya banyak. Ininya banyak. Sekarang metre. Karena gue bayar tol. Bayar tol pengeluaran banyak, apa-apa naik. Itu loh Mas Nijam. Tapi kalau kayak misalnya ada kendala di jalan, dulu kan memang bisa dibilang untuk jalur Sum ini kan agak-agak rawan Mas Eko. Iya, memang. Pernah nggak ngalami kayak yang misalnya, ya kita nggak usah nyebut di mana kayak misalnya kena preman atau gampangannya. Kalau untuk Sumatera memang yang agak lain itu mau kata ya lintas tengah lah, memang agak lain. Maksudnya lintas tengah itu wilayah dari Terbanggi kita naik ke Kota Bumi sampai Waikanan, Batu Raja, Simpang Meo, Muara ini Melahat sampai kita ngerasa aman itu di ini Mas Nijam. Ya itu kan koridor kan ada koridor singkut itu udah mulai singkut ke atas kita udah agak nyaman. Tapi kalau dari singkut ke bawah ya deg-degser itu. Ya berarti nyampe ke Terbanggi lagi lah gitu nih. Itu jalur yang kayak apa? Gaza. Kalau bisa untuk pemula itu ya jangan lewat situlah. Kalau memang belum pernah lewat situ, jangan lewat situlah. Tapi saya dulu karena nggak tahu jadi enak aja Mas. Aman-aman aja. Aman-aman aja. Jadi pertama kali pengalaman saya nyubil Joko Dure nanggo Lubuk Linggo. Nah, lewat jalur tengah karena saya nggak tahu jalannya. Pokoknya yang penting intinya ambil arah, tujuannya kan saya pernah nyampe ke Waikanan. Pokoknya ambil arah ke Waikanan aja. Yang penting kamu patokannya arah ke Lampung. Itu jalan cuma satu itu tok. Ngikutin aja ya. Karena nggak tahu malah enak. Aman ya. Karena kita nggak tahu lokasi mana yang rawan, lokasi mana yang rawan ya. Tapi setelah dikasih tahu malah jadi minder. Kalau ke Sumatera itu bisa dibilang bisa mesem kalau saya itu kalau sudah nyampe ke Bakauni lagi. Jadi turun Bakauni sampai ke Bongkaran sampai ke Bakauni itu baru bisa senyum lagi. Ibaratnya wong nek gurung tekan Bakauni maneng iya nek nyonge mangane gurung rasane enake ora karuan. Walaupun sing dipangan kuwi bener-bener enak. Jadi kayak sing degser apa ini apalagi Akeh pikiran lah. Akeh pikiran, apalagi emang saya jarang lintas ke sana. Dulu pernah yang lain lolos saja, saya yang beruber karena memang nggak ada cap-capannya sama sekali kayak polos mau tulisan Surban Wali tok polos dulu. Jadi nggak ada tulisannya apa-apa sampai karena saya nggak tahu ya oke aja ngirim saya ada orang yang ngejar-ngejar itu ya ngapain atau gimana ya pede aja karena nggak tahu. Tapi kalau begitu sudah tahu ya oh berarti saya itu kalau di sini ada daerah rawan masuk daerah seperti ini itu mungkin adalah salah satu apa ya tantangannya kalau cari ini Mas Yuki banyak tantangannya ya pasti juga kalau dulu banyak bayarannya ya kalau dulu ya kalau dulu tantangannya banyak bayarannya ya bisa dibilang alhamdulillah banyak lah intinya seperti itu walaupun sekarang juga kita masih dapat bayaran ya alhamdulillah Yang penting bersyukur itu yang paling utama Mas ya iya ya gini Mas Eko ini kan seneng sekali waktu pas panenan cabai Aceh. Itu kan ngerantau ya berarti cara kayak wong Jawa nih. Ngono gede kamu kan boro sih. Boro merana nang suri kayak gini. Kalau dihitung-hitung dari segi ya kita sharing dong. Kalau dihitung-hitung dari segi kayak pendapatan sama perawatan apakah lebih masuk ngerantau di sana atau kita ngetrip yang Jawa Sumatera pulang lagi, Jawa Sumatera pulang lagi. Yo kalau
untuk Aceh itu memang apa Mas, bisa dibilang ini apa ya, madunya. Oh, madunya. Madunya. Berarti nek cara kayak sing lintas beli berarti panane jeruk kintamani wis Nah, intine. kalau di Aceh itu karena memang jaraknya nggak terlalu jauh, dalam 1 bulan itu kita bisa sampai 4 trip. 4 trip, sedangkan untuk setoran sama gaji itu sama kayak yang di sini. Nah, waktu Waktu nggak lama. Kalau dari sini kan kalau 1 bulan itu kan 2-3. Iya, pokoknya dipikir kalau 2 bulan berarti 5 trip lah gitu rata-ratanya. Dan di samping itu memang kalau untuk panenan cabai itu kan kalau Jawa ini kan mulai dari bulan 3 nanti sampai bulan 10. Nah, bulan 10 untuk panenan cabai di Jawa. Nanti kalau di Aceh itu ya memang bulan 10 akhir sudah mulai panen, ya kita pasti ke sana. Karena di sana kita kan punya bos di sana. Jadi kita nggak, alhamdulillah kita nggak lewat ekspedisi, nggak ada potongan ini itu dan sebagainya, nggak ada. Kita di sana punya bos itu pengirimannya itu kan banyak, untuk kapasitasnya itu kan 1 mobil. Jadi selama ini kita di sana muat di tempat bos itu, muat 1 tempat, bongkar 1 tempat. Nah kalau dari Padangnya ke Acehnya bawa muatan lagi apa ngosong? Nah, kalau itu bawa bawang Mas, Bawang merah dari Alahan Panjang, Surian dari bos RML, Rahmatul, bos Berarti- Fauzan. berarti bawa bawang merah dibongkar ke Aceh. Itu berarti terus itu. Itu terus memang ya waktunya itu kan memang pas. Jadi antara di sana panen cabe, dari Padang panen bawang. Ya memang itu. Putaran kita cuma itu. Atas bawah ke atas ke Medan kita bawa bawang, ngebulong ke Aceh, dari Aceh turun ke Padang bawa cabe. Cuma itu muatannya nggak ada yang lain. Jadi sudah matok ya. Nah. Sudah matok. Saya pernah ngerasa kayak sedikit jenuh nggak sih antara Mas Eko, Mas Yuki yang lainnya ke sana terus gitu. Yo, yang pasti kalau itu gini Mas, kita ini supir itu maaf katanya kita jangan pernah punya rasa jenuh, bosan dan sebagainya. Kita bikin enjoy, kita bikin enak, kita jalanin aja. Jadi nggak perlu pikiran yang aneh-aneh. Kalau untuk masalah yang jenuh dan sebagainya, ya nggak ada lah. Ya paling yang namanya orang udah keluarga, udah punya anak, punya istri, lama nggak ketemu, ya paling ya ada rasa kangen. Gitu. Tapi kalau untuk perantau di sana, ya paling cuma video call dan sebagainya, itu cuma itu aja, nggak ada yang lain. Berarti nggak ada unek-unek sing misalnya wah pengen nyobain yang ke sana berarti kan nggak ada jadinya. Kalau memang di sini masih cocok, masih oke ya tetap lanjut gas intinya di situ aja wes. Karena kita itu cari uang. Cari Kadang kan uang. kalau banyak nih sekarang ada yang rata-rata misalnya Amit Nyun Sewu kan ada beberapa teman-teman kita sih yang seperti orang ngomong itu dia sudah mapan untuk trayek misalnya hanya dari Jawa Tengah ke Jakarta, padahal itu sudah bisa dibilang paten ya, wes paten matok, ongkosan juga sudah oke, bayaran juga sudah bisa dibilang lumayan, hanya karena dia kepengen merasakan wah saya masa sih nyopir nggak pernah sampai ke Bali, nggak pernah nyampe ke Sumatera, nggak pernah nyampe ke sana, sampai akhirnya yang dia mulai dari awal sudah tinggal panennya ini malah kadang ditinggal hanya karena demi rasa penasaran itu. Berarti kan cara kayak jenengan berarti kan intinya saklek lah intinya. Kalau memang di sini masih menghasilkan apapun yang terjadi pokoknya ya tetap kita gas lanjut di sini aja itu Ya, seperti itu. Terus ngomong-ngomong lagi nih Mas, misalnya kayak sesepi-sepinya muatan tujuan ke Sumatera, apakah sampean nunggu ada yang nawarin muatan ke trayek lain atau sampean nyari? Untuk kalau ini kan mobil ini, kalau saya berdua ini kan yang paling utama kita kan di Sujama. Untuk kita Sujama kita mbak cabai. Nanti kan kalau dari Sujama itu kan kalau memang Sujama cabainya udah berkurang, itu kan bisa dipersilakan cari muatan yang lain. Berarti sampean tetap nyari untuk yang lainnya juga. Nyari yang lain. Orang ngomong nggak fokus di situ toh ini. Enggak. Tapi kan lihat situasi kondisi. Kalau posisi cabai rame, ya kita nggak bisa kemana-mana. Memang kita udah di situ, rumah kita udah di situ. Ya kita tetap harus di situ memang.
selagi panenan masih rame, tetap kita di Sujama. Enakan matok atau freelance? Freelance itu Kalau- berarti kan ngacak, kayak nyumbir ini kan ngacak sih. Kalau saya bilang enakan matok, Mas. Enakan matok. Karena apapun ceritanya, yang pasti kita tinggal absen kan, absen, Mas berangkat, kan itu. Jadi nggak perlu kita kesana kesini kesana kesini kesana kesini. Nanti misalkan kita ngacak ngobel sana ngobel sini, nanti berangkat semua kita yang bingung kan itu. Oh iya betul. Untuk Mas Yogi sendiri, andekan ada juragan yang mau membelikan truk sampean ini misalnya, kira-kira mau pisah sama Mas Budi atau milih bertahan sama ini Kakang Gembreng ini? Banyak malah, tapi pengen untuk sama udah ibaratnya cari kerja kenyamanan toh. Sekarang udah nyaman buat apa lagi, yang cari yang lebih gitu aja. Karena kalau untuk nawarin banyak gitu, tapi buat apa gunanya? Gini loh, Udah. kemarin mau di DP ini sama orang tuanya 150 Mas, nggak mau Mas, nggak mau. Ya udah cari aman aja, cari Nggak mau. ketenangan sekarang. Buat ngapain cari duit banyak itu, ketenangan nggak ada. Ya sama ini Mas Ijam, tips nih, saya kasih tip Betul, buat betul. teman-teman sopir yang berangkat sama orang lain, apalagi kalau kayak saya sama ini kan suku apapun udah beda, Udah kan. beda, Nah, iya. kalau sebenarnya gini, kalau kita berangkat berdua dalam satu mobil itu yang pasti kita bikin enjoy. Yang kedua jangan pernah punya rasa nggak pas. Apapun ceritanya, walaupun memang ada rasa nggak pas, jangan sampai kita keluarin. Iya, betul. Kita anggap angin lalu aja. Itu kuncinya Mas Ejam. Jadi bisa berjalan sama-sama. Ya alhamdulillah sama ini udah 3 tahun lebih loh, hampir 4 tahun sama ini. Iya sih, kayak bedanya kayak saya sama Timbul sampai puluhan tahun itu masih satu kabin, pisah-pisah sekarang. Jadi saya nyari jalan sendiri, pengen lepas dari dunia. Ya bukan lepas total lah, pengen mengembangkan nyampe mana, seperti apa gitu loh. Jadi memang ajumane enggak sing kita orangnya enggak kenal awalnya ya. Sing kadang antara sing lanang karo sing wadon sing nek bengi dikeloni be maksa isi anak orang pasti kasih enggak. Logikanya kan kayak gitu sih. Betul. Nah, sekarang logikanya yang suami istri aja kadang masih ada nggak pasnya. Padahal itu kalau pas lagi naik ya alias 69 aja kan sebenarnya kita tetap dipas-pasin. Kadang aja kalau pas lagi nggak 69 ada nggak pasnya. Apalagi kita yang asal muasalnya nggak kenal, nggak ada hubungan darah, nggak ada ikatan apapun, hanya sekedar rekan kerja kan intinya seperti itu. Nah, sedikit pertanyaan terakhir biar nggak terlalu kepanjangan, jadi nanti ada next episode selanjutnya. Kalau misalnya ada pemula yang pengen terjun ke dunia, ini tadi kan memang sudah dijawab, tapi ada yang memang belum dijawab sama-sama Mas. Ada pemula yang ingin tanya gimana sih caranya trik untuk mencari muatan. Ada sedikit saran nggak dari sampean? Apakah mungkin disuruh ngenet dulu, atau mungkin jangan langsung beli truk dulu, atau mungkin gimana? Kalau itu gini Mas Jam, kalau untuk masalah muatan yang pasti kan sekarang banyak ekspedisi lah, tapi kita cari ekspedisi yang bonafit, maksudnya yang benar-benar bisa dipercaya dan penuh dengan tanggung jawabnya penuh. Itu kan sekarang kan udah nggak banyak lagi, tapi kan misalkan kita memang benar-benar mau terjun, kita carilah ekspedisi yang benar-benar memang bonafit lah kan, seperti itu. Dan juga tambahan sedikit Mas Ejam, yang penting itu kalau misalnya pemula itu harus 3M. Apa itu? Jangan pernah melakukan yang 3M. Main, minum, maduan. Oh iya. Kalau sampai dari 3 ini salah satu ya Mas Ejam, yo maaf kata, jalannya itu nggak bakalan bisa lurus. Iya, biasanya ya apa bisa dibilang kugut lah ini kugut ini. Biasanya seperti itu. Karena ambek nyuwun sewu ya, kalau yang sepengalaman saya, apabila uang dari hasil truk aja, hasil setoran loh, bukan dari hasil nyopir. Kalau untuk dari hasil setoran digunakan untuk kebutuhan dapur aja, biasanya akan ada sedikit jalannya kayak orang bisa lempeng. Pasti ada belok-belok yang sangat terjal sekali itu. Itu ya mungkin bukan hanya yang saya rasakan saja, tapi mungkin Mas Eko juga mengalami hal yang sama di waktu awal muasal mengembang titipan dari sing nang ana ini. Mungkin kan
belum tata cara manajemen sih paling angel. Kalau orang ngomong kan manajemen itu paling mudah kalau ada uangnya. Padahal kalau semakin banyak uangnya, manajemen itu akan terasa semakin susah, Mas. Kalau menurut saya, semakin banyak uang itu biasanya orang kan akan star syndrome. Wah, kita punya uang banyak, yang aturannya nggak harus dibeli, harus kita beli. Yang aturannya nggak kita harus mengeluarkan uang, tiba-tiba kita keluarkan. Nah, biasanya kan seperti itu. Jadi saya sedikit setuju dengan apa yang sampean omongkan, yang sampean bicarakan tadi usulannya, jangankan yang untuk 3M itu ya, yang kita gunakan uang dari hasil setoran loh. Kalau uang kerja kita pasti untuk kebutuhan dapur. Tapi kalau untuk dari hasil uang setoran kita gunakan untuk kebutuhan dapur aja, sing wis biasanya kayak pertama kali saya terjun untuk pegang manajemen, wis udah bisa gawe gundul asli temenan. Hanya terkena kita mengeluarkan sedikit saja kita kayak nutup itu belakannya bocoran. Wah, luar biasa. Biasanya seperti itu. Jadi mungkin sampai di sini dulu Mas Eko, ngobrol-ngobrolnya kita Mas Yogi. Tetap lain kali ada perbincangan lagi karena sampean ini kan kebetulan ya kalau titipan ya, tapi kan kalau menurut saya berarti kan ownernya, sopirnya yang mengelolanya kan dipegang sama sampean semua. Nah ini mungkin nanti pemirsa juga punya pertanyaan yang kira-kira Mas panggil Mas Eko Budi lagi dong, saya punya pertanyaan seperti ini, tinggal bisa ketik di kolom komentar. Jadi nanti bisa saya pertanyakan langsung atau mungkin saya ajak ngobrol lagi, saya ajak podcast biar pertanyaan pemirsa ini dijawab. Intinya saling berbagi ilmu, saling sharing-sharing. Karena biar bagaimanapun kadang amit nyuwun sewu ada yang punya pemikiran ini, kadang enggak. Kadangnya kayak dewek ngomongi nek untuk pemula nek bisa joko truk aja ke susu dipikir matang. Kadang ada yang mengira wah kalau yang lain pengen punya seakan-akan kalian itu kayak nggak boleh. Sebenarnya kan bukan kita nggak boleh, cuman ya setidaknya kalau orang pengen tahu masakan ini apa enggak enaknya kan harusnya dicicipin dulu. Nah kalau sudah dicicipin baru kita beli. Intinya kan seperti itu. Walaupun belinya ibaratnya jangan terlalu banyak lah. Masa kita sudah lihat menu masakan kok tiba-tiba langsung saya mau beli 10 porsi padahal kita belum tahu rasanya enak atau enggak. Ya tidaknya kita beli 1 porsi dulu aja. Kalau misalnya enak ya kita bisa beli lagi, kalau enggak enak ya mungkin kan oh berarti saya cukup hanya mencicipi tok, hanya beli 1 porsi saja. Jadi oke pemirsa, apabila ada sedikit salah kata dari saya Mas Eko, mohon maaf. Pokoknya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan nanti saya ketik di kolom komentar. Nanti biar saya tanyakan atau mungkin bisa tanya langsung sama Mas Eko Budi ini karena akun Instagramnya juga ada, untuk akun TikToknya juga ada. Jadi nanti saya sambil tanya-tanya aja. Kira-kira misalnya mau tanya-tanya kalau untuk ke Sumatera itu pendapatannya berapa sih, estimasinya berapa, terus untuk estimasi pengeluaran biaya perawatan berapa, pasti nanti dikasih tahu kok. Gak bakalan nggak dikasih tahu. Karena nggak ada orang yang biasanya ingin menutupi atau ingin menghalangi orang itu ingin berkembang ya Mas. Berbagi itu indah. Nah di waktu kita memberikan jalan ya kalau menurut saya yakin aja insya Allah pasti kita juga dibukakan jalan yang lain gitu loh. Intinya seperti itu. Oke pemirsa, setelah kita ngomong panjang lebar kali persegi panjang kali lingkaran bulat terus dikalikan bantal sing wis kayak hewan itu cukup pengen turu. Jadi sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Salam dari saya, Nejab Kinza, dan juga dari ini ada jangan lupa beli kaosnya Bulawuk. Mantap pokoknya ya. Ini dari ada Mas Budi, ada juga Mas Yogi. Pokoknya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga saya doakan semoga mereka semuanya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kelancaran dan keberkahan. Amin. Mana kejawan ini sok ketek-ketek mah, Mbak. Nah.